Shalom Bapak Ibu, apakah pagi ini? Haleluya, saya percaya luar biasa karena Yesus bersama dengan kita. Pada pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-20. Kitab 2 Tawarik, pasal 20. Ayat 14 hingga ayat yang ke-23. Kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 hingga ayat yang ke-23. Sudah menemukan semuanya? Mari saya undang bangkit berdiri. 2 Tawarik 20 ayat 14 hingga 23. Kita akan baca bersama-sama secara bergantian. Tawarik pasal 20 ayat 14 hingga ayat yang ke-23. Saya akan membacakan ayat genap, Bapak Ibu ayat ganjil, ayat 23 kita baca bersama-sama, kemudian kita aminkan bersama-sama. 2 Tawarik 20 ayat 14, demikian bunyi firman Allah. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan duduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka pukul kalah. Ya, kita baca tetap ayat 24 dan 25. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Sama-sama 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Banyak ternak dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Amin. Saya persilakan duduk.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini adalah kisah Yosafat yang diserang oleh orang Amon, orang Moab, dan orang-orang Seir atau orang Edom. Bagaimana Yosafat dan itu berhasil. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Oke, kita baca sama-sama. Ini judul khotbah saya pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Ketika rohnya intervensi, maka firman-Nya diperdengarkan. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika roh Tuhan itu mengintervensi, maka firman-Nya yang segar itu pasti ia akan perdengarkan di tengah gerejanya. Suara ilahi akan diperdengarkan ketika roh Allah mengintervensi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman dan Roh Kudus biasanya saudaraku selaras. Dan firman dan Roh Kudus itu selalu menghasilkan keajaiban. Di dalam kitab Kejadian, waktu bumi ini diciptakan, firman Tuhan katakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Ketika firman itu dijelaskan, penciptaan itu terjadi. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, rohnya intervensi, maka firman-Nya pasti diperdengarkan. Firman yang segar, firman yang membawa kekuatan pasti diperdengarkan kepada kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam ayat yang kita baca ini ada satu peristiwa yang luar biasa. Kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat tiba-tiba akan diserang oleh 3 bangsa. Bangsa Moab. Bangsa apalagi satu? Ya. Bangsa Moab, bangsa Amon, dan bangsa Edom atau orang-orang pegunungan Seir, ya. Orang Meonim atau orang-orang pegunungan Seir. 3 bangsa akan menyerang satu kerajaan di selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Apa yang terjadi dengan Raja Yosafat? Yosafat menjadi takut. Lalu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menggerakkan seluruh orang Yehuda. Ia menggerakkan seluruh penduduk Yerusalem untuk datang dan mencari. Ini dengar baik-baik. Mungkin engkau sedang dihinggapi oleh ketakutan. Mungkin masalahmu bukan seperti masalah yang dihadapi oleh Yosafat. Mungkin masalahmu adalah masalah ekonomi. Mungkin masalahmu adalah masalah rumah tangga. Mungkin kita yang melanda dunia ini hari-hari ini adalah COVID-19 yang begitu menakutkan, yang begitu mengejutkan. Tetapi saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika roh Tuhan itu mengintervensi, maka sesuatu yang ajaib itu terjadi. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu orang Yehuda dan Yosafat berdoa datang kepada Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Nah, hari ini saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita sedang menghadapi masalah, berdoa itu itu nomor 1. Tapi tidak cukup kita berdoa hanya secara kebiasaan. Tidak cukup doa kita hanya doa-doa rutinitas. Berhenti sampai. Jangan pernah berhenti sampai roh Tuhan mengintervensi. Nah, waktu mereka berdoa, tiba-tiba roh Tuhan intervensi. Ingat, doa kita akan hambar. Doa kita tidak akan pernah kuasa tanpa disambar oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan? Waktu mereka semua sujud, berdoa, mencari Tuhan karena mereka ketakutan. Firman Tuhan katakan, Yahasiel bin Sakaria
bin Benaya bin matanya dihinggapi oleh Roh Tuhan di ayat yang ke-14. Ketika ia dihinggapi oleh Roh Tuhan di tengah-tengah jemaat, apa yang terjadi? Firman itu dilepaskan. Firman yang segar itu dilepaskan. Dia berkata, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan apa kepada orang-orang ini? Kalau kita baca di ayat yang ke-15, dia katakan, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, sebab bukan kamu yang berperang, Allah yang akan berperang untuk kamu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam doa-doa kita sampai di situ saja. Doa kita harus sampai Roh Kudus mengintervensi hidup setiap kita. Kalau Roh Kudus mengintervensi doa kita, sesuatu yang segar akan Tuhan lepaskan. Firman yang segar pasti akan dilepaskan kepada setiap kita. Hari ini menghadapi virus corona atau COVID-19, kita perlu firman yang segar. Sekalipun kita memang punya bagian. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita, otomatis kita juga harus selalu waspada. Tapi tidak berarti sampai kita ketakutan seperti itu. Ya kita memang harus waspada mengikuti apa yang dianjurkan oleh Menteri Kesehatan kita. Ya kita cuci tangan dan tidak perlu salaman sampai kayak begini, saudara kekasih dalam Tuhan. Coba kita kembali ke Alkitab. Tuhan Yesus ini orang kusta loh saudara. Orang kusta zaman dulu kan diasingkan jauh. Tak apa yang dibuat oleh Yesus. Yesus malah menjamah orang kusta itu dan dia katakan jadilah sembuh. Tapi saya tidak menyuruh saudara-saudara ketika ada orang yang sudah terkena virus corona, saudara pegang-pegang dan lain sebagainya. Ya bukan itu maksud saya ya saudara kekasih dalam Tuhan. Tapi maksudnya bahwa Yesus ya, bahwa dia memberikan teladan bagi kita. Bahwa supaya kita, bahwa di dalam kita itu ada kuasa. Tapi memang ada bagian yang kita harus juga lakukan. Jadi jangan sampai nanti pulang gereja salamannya pakai kaki, tendang begini, tendang begitu ya. Saudara kekasih, itu saking ketakutannya saudara kekasih dalam Tuhan. Ketakutan harus dipatah, saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, ketika Roh Tuhan itu mengintervensi, maka firman-Nya diperdengarkan. Lalu firman yang bagaimana yang diperdengarkan kepada umat Tuhan saat itu. Karena umat Tuhan sedang ketakutan, karena umat Tuhan sedang terkejut. Firman yang bagaimana yang diperdengarkan. Ternyata saudara kekasih dalam Tuhan, yang pertama, ternyata yang diperdengarkan adalah firman yang meneguhkan dan firman yang menguatkan. Itu di ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Firman yang datang kepada mereka yang ketakutan dan terkejut adalah firman yang menguatkan. Firman yang meneguhkan. Bukan firman yang malah melemahkan mereka. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya saya bersyukur gereja masih penuh. Kalau di masjid dilarang udah kosong saudara kekasih dalam Tuhan. Karena takut dengan virus corona. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sejak diumumkan oleh Presiden bahwa di Indonesia sudah terinfeksi sudah 2 orang. Waktu itu ya saya sih bukan takut ya. Saya hanya sekedar mau beli antiseptik ya untuk cuci tangan. Saya pikir saya mau taruhlah di gereja 1 ya untuk antiseptik. Saya pergi ke apotek mana kosong gak ada. Katanya besok. Besoknya saya pergi lagi. Nah kebetulan saya ketemu seorang bapak. Saat saya bertanya ada antiseptik. Bapak itu ketawain saya. Saya bilang kenapa Pak? Dia bilang, Pak,
mau cari antiseptik kok baru sekarang. Saya sudah berminggu-minggu yang lalu Pak kosong, nggak ada. Oh saya bilang, oh saya kira baru sekarang. Sudah minggu-minggu lalu Pak, nggak ada antiseptik. Dia ketawa cekikian, waktu saya kan nanya ada antiseptik. Nggak ada, nanya sekarang iya. Saya bilang sudah 2 minggu-minggu yang lalu Pak nggak ada katanya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Di tengah situasi seperti ini, saya percaya firman harus firman yang meneguhkan dan menguatkan kita. Amin. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, tadi pemimpin pujian sudah katakan, roh yang ada di dalam saudara dan saya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Lebih besar dari roh COVID-19 itu. Amin. Lebih besar. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman yang segar. Kalau Roh Kudus itu mengintervensi, maka suara Allah yang segar itu pasti akan datang kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita saat sekarang ini? Dunia ini dilanda ketakutan. Di mana-mana orang begitu ketakutan. Di mana-mana orang begitu parno, saudara kekasih dalam Tuhan. Orang begitu ketakutan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 90 ayat 5 sampai 10. Di sana dikatakan begini, janganlah kamu takut terhadap kekejutan malam. Ya, terhadap panah yang berjalan di waktu siang. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan, terhadap penyakit menular COVID-19 ya, yang mengamuk di waktu petang. 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sisi kananmu. Engkau akan melihat saja, engkau akan menontonnya dengan matamu, tidak akan pernah kepadamu, tidak akan pernah kena kepadamu, karena engkau telah jadikan Tuhan tempat perlindunganmu, karena yang Maha Kuasa engkau jadikan tempat perteduhan. Itu firman Tuhan untuk kita, saudara kekasih dalam Tuhan. Firman yang menguatkan, firman bukan firman yang melemahkan. Ingat, kalau kita sampai mengucapkan sesuatu yang melemahkan, orang lain akan menjadi lemah. Dan kalau lemah, daya tahan tubuhnya akan berkurang. Karena itu harus kata-kata kita. Bangkitkan orang, bangkitkan orang, bangkitkan orang. Bahwa tidak akan pernah menimpa kepada kita. Nah, ketika kita kan tidak menimpa kepada kita, bukan berarti kita sembrono. Kita juga punya bagian yang harus juga waspada. Tapi bukan kita ketakutan, saudara kekasih dalam Tuhan. Pokoknya ayat firman Tuhan itu sampai harus rema di hati kita. Saya tidak perlu takut dengan kekejutan yang tiba-tiba kalau itu datang. Karena Tuhan adalah sandaran kita. Amsal pasal 3, 25 dan 26 kita baca sama-sama. Sudah dapat 1, 2, 3. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Tidak ada yang perlu kita takutkan selama Tuhan kita jadikan kubuh pertahanan kita. Selama Tuhan kita jadikan tempat perlindungan kita. Tidak ada yang perlu kita takuti. Saudara kekasih dalam Tuhan, karena itu tidak perlu engkau takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit yang menular, yang mengamuk saat ini di dunia pada waktu petang. Sebab Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Tidak akan pernah terkena kepada engkau. 1.000 orang rebah di kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu. Engkau tidak akan pernah mengenai engkau, kata Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, ketika roh Tuhan itu mengintervensi, ketika umat Tuhan pada waktu itu mereka sedang mencari Tuhan dalam kondisi ketakutan, firman Tuhan yang segar itu datang kepada mereka. Firman Tuhan itu saudara kekasih dalam Tuhan menguatkan mereka, meneguhkan mereka.
Coba kalau tidak ada firman Tuhan, coba kalau tidak ada Roh Kudus dan firman Allah yang sejajar, maka pasti mereka semuanya frustasi, pasti mereka kecewa. Kadang banyak orang yang meninggal bukan karena penyakitnya, karena ketakutannya. Saudara kekasih dalam Tuhan, karena itu kita harus bangkit. Amin. Bangkit, kita harus katakan, roh yang ada di dalam aku ini lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Coba katakan ke sebelahmu, roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yes, itu harus kita aminkan. Ya, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan apa? Bahwa Tuhan tidak mengaruniakan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan. 2 Timotius 1 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk membangkitkan kita. Sehingga kita tidak ada lagi ketakutan. Yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Tidak ada lagi roh ketakutan. Roh ketakutan harus dipatahkan. Roh ketakutan harus dilumpuhkan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita bayangkan bagaimana keadaan umat Tuhan pada saat mereka diserang oleh 3 bangsa. Mereka terkejut, mereka sangat ketakutan, saudara kekasih dalam Tuhan. Tapi bersyukur karena roh Tuhan menghinggapi Yahasiel, maka keadaan itu bisa berubah. Saya percaya kalau ada firman yang segar, yang datang, yang diilhami Roh Kudus ketika kita berdoa, saudara kekasih dalam Tuhan, maka firman itu menjadi titik tolak bagi kita untuk bertindak dan hidup bergerak, bertindak di dalam nama Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, jadi itu yang pertama. Yang pertama, firman yang bagaimana diperdengarkan ketika Roh Kudus itu mengintervensi. Ternyata pertama adalah firman yang meneguhkan dan firman yang menguatkan. Yang kedua adalah firman yang memberi petunjuk dalam menghadapi musuh. Saudara kekasih dalam Tuhan, yang kedua sekali lagi, firman yang didengar adalah firman yang memberi petunjuk dalam menghadapi musuh. Di ayat 16 dan di ayat yang ke-17. Ini diberikan petunjuk loh dari Tuhan. Ya, kalau kita baca bersama-sama, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, firman-Nya diberikan ketika dalam situasi takut dan terkejut. Firman yang memberi petunjuk dalam menghadapi musuh. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan tidak sekedar katakan jangan takut dan terkejut karena Tuhan yang berperang bukan kamu. Tapi Tuhan harus memberikan petunjuk. Kata Tuhan, besok kamu harus turun untuk menyerang mereka. Tuhan kasih tahu kapan timingnya, besok. Jangan turun lusa, terlambat. Tuhan ketika ia bergerak ada waktunya. Ketika tiang awan itu bergerak, kalau Israel tidak ikut bergerak, mereka pasti akan ketinggalan. Demikian juga dengan kita. Kadang roh Tuhan itu sedang membawa kita ke level naik, ke level. Kita masih senang muter-muter di situ. Akhirnya kita ketinggalan. Artinya kita tidak mengalami satu pemulihan dari Tuhan. Tidak mengalami yang namanya status rohani kita tidak naik, kita akhirnya menjadi stagnasi dalam kerohanian kita. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan katakan itu timingnya besok.
Jangan tunggu lusa. Jangan juga kecepatan. Jangan sekarang. Karena Tuhan bergerak, segala sesuatu ada waktunya. Nah kata Tuhan, musuh itu sedang mendaki di pendakian Sis. Kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di padang gurun Yeruel. Besok kamu harus pergi. Jangan lusa. Jangan hari ini. Kecepatan. Tuhan punya waktu. Kalau saudara punya doa belum dijawab, Tuhan tidak pernah kecepatan, Tuhan juga tidak pernah terlambat. Semua ada dalam waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan punya waktu. Tidak pernah Tuhan terlalu cepat, tidak pernah Tuhan terlalu lambat. Sesuai dengan waktunya. Makanya Tuhan menghadapi mereka. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, dikasih petunjuk. Nah cara menghadapi musuh itu bagaimana? Kata Tuhan, kamu cukup berdiri di tempatmu dan melihat keselamatan dari Tuhan. Kamu gak usah bertempur kata Tuhan. Apa suruh berperang tapi gak usah bertempur. Karena kata Tuhan aku yang mengambil alih. Nah itu kalau Roh Kudus itu mengintervensi, maka Tuhan sendiri yang mengambil alih. Tapi kalau kita yang mau intervensi kekuatan diri kita sendiri, kita kecapean saudara kekasih dalam Tuhan. Dan belum tentu menang, kita pasti kalah. Tapi kalau Roh Kudus yang intervensi, kata Tuhan, kamu besok pergi berang. Tapi waktu kamu berperang, berdiri saja di tempatmu. Dan lihat keselamatan dari Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Artinya bagian kita, ya kita pergi, kita bertindak. Tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk kemenangan itu. Firman Tuhan katakan, kamu hanya melihat saja ini petunjuknya. Tapi kamu harus tetap pergi. Ya, tapi kamu jangan bertempur di sana. Karena aku yang akan bertempur di sana. Nah saudara kekasih, dikasih petunjuk dari Tuhan. Nah kita untuk menghadapi corona ini, artinya kita harus selalu ya cuci tangan saudara kekasih dalam Tuhan. Tapi jangan juga terlalu parno. Masa salaman sama istri sendiri di rumah, sebentar cuci tangan, sebentar ini. Ya itu parno namanya saudara kekasih dalam Tuhan. Baru pegang apa nih? Cuci tangan. Itu ketakutan. Jangan, ya biasa aja. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikasih petunjuk. Kata Tuhan, besok kamu berdiri di tempatmu. Lihat bagaimana Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Ya, itu kata Tuhan. Dan saudara kekasih dalam Tuhan, apalagi yang dikatakan oleh Tuhan? Kata Tuhan, aku yang akan menyertai kamu. Dan bagaimana apa yang dibuat oleh Tuhan ketika umatnya itu mentaati? Tuhan sendiri yang berperang. Coba 3 bangsa ini, Moab dan Amon bersatu. Apa yang mereka buat? Mereka lawan orang-orang pegunungan Seir. Yang satu bangsa mereka lawan. Padahal ini kan 3 ini bersatu untuk melawan Yehuda. Tapi dibuat Tuhan kacau. Ya, sehingga Moab dan Amon menyerang orang-orang pegunungan Meunim atau orang-orang Edom ini. Mereka memunahkan orang Edom. Tiba-tiba kemudian Amon dan Moab itu saling bunuh-membunuh. Betul apa yang Tuhan firmankan. Ya, kamu tinggal berdiri aja karena aku yang akan berperang. Saudara kekasih dalam Tuhan, musuh-musuhmu akan dikacaukan oleh Tuhan. Amin. Penyakit-penyakit apapun, virus-virus akan dikacaukan oleh Tuhan. Ya, tadinya dia lagi sedang ke sini. Oh, dibuat Tuhan belok ke sana, belok ke tempat yang lain. Sehingga engkau dan saya terluput. Amin. Jadi yang ketiga, firman yang segar disampaikan adalah firman yang mengandung janji penyertaan Tuhan. Pertanyaan berikutnya sekarang. Bagaimana respon Yosafat dan orang Yehuda pada waktu itu? Kita lihat yang pertama.
Lanjut. Pendengarnya. Yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Yosua dan seluruh Yehuda dan Yerusalem? Mereka sujud, menyembah dan memuji Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, di hati kita harus ada pujian, harus ada ucapan syukur. Firman Tuhan katakan apa, saudara kekasih dalam Tuhan? Ketika kita mendengarkan tentang firman Tuhan, ya, ketika Roh Kudus itu, saudara kekasih dalam Tuhan, mengintervensi doa mereka pada waktu itu, dan firman yang segar dilepaskan, respon Yosafat dan penduduk Yerusalem dan Yehuda adalah mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan ingin suaranya itu diresponi oleh kita. Setiap kali Tuhan mau berfirman kepada kita secara pribadi, Tuhan minta respon yang positif. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba ya, kalau istrimu atau suamimu atau orang tuamu lagi ngomong kepada kita, berbicara kepada kita, kalau kita tidak responi, bagaimana? Ya, sakit hati saudara kekasih dalam Tuhan. Tapi itu sering kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan setiap hari bicara kepada kita, tapi kita tidak meresponinya. Kita bersyukur Yehuda, Raja Yosafat firman Tuhan. Respon mereka adalah mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-18 sampai 19, mereka menyembah Tuhan. Karena itu penuhi terus tempat ini, atmosfer di tempat ini dengan penyembahan dan pujian hanya kepada Tuhan. Pujian kita hanya ditujukan satu, hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita, Dia Raja segala raja. Pujian penyembahan kita harus hanya untuk Dia. Kalau kita menari hanya untuk Yesus. Ya, kalau kita memuji menyembah, memuji untuk Yesus, memainkan musik hanya untuk Yesus, bukan untuk yang lain-lainnya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian kita hanya untuk Yesus, tidak kepada yang lain. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosafat sujud menyembah, mereka memainkan musik, kecapi, seruling hanya untuk Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, mereka sujud menyembah memuji Tuhan. Apa nyanyian mereka, saudaraku? Nyanyian mereka adalah bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini artinya apa? Ketika kita menerima firman dalam keadaan apapun, ucapkan syukur kepada Tuhan, katakan Tuhan Engkau baik. Sekalipun saya mengalami masalah apapun dalam hidup saya, katakan Tuhan Engkau baik selama-lamanya. Jangan kita ada masalah sedikit, mulai ngomel, menggerutu, menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan apa-apa. Gak usah. Karena dalam pujian Yosafat dan lain sebagainya di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka menyanyikan nyanyian ini, nyanyian pujian ini, saudara kekasih dalam Tuhan. Dan yang kedua, kemudian mereka bertindak sesuai dengan waktu dan petunjuk Tuhan. Ayat 20 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi, betul. Jadi firman itu betul-betul diresponi. Tuhan katakan kan tadi dalam pembacaan waktu Yehasiel itu, Roh Kudus mengintervensi firman yang keluar bahwa besok kamu akan pergi menyerang. Dan ternyata betul itu dilakukan ayat yang ke-20. Keesokan harinya mereka pergi. Mereka bertindak sesuai waktu Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, ya, pasal yang ke-5 tentang penyembuhan di kolam Bethesda, ya, apa yang terjadi itu, saudaraku, sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air kolam Bethesda itu. Nah, firman Tuhan katakan, siapa yang lebih dahulu masuk, dia yang sembuh. Orang kalau masuk tapi sebelum air itu digoncangkan, tidak akan sembuh.
atau ia masuk sesudah itu, nggak akan sembuh. Segala sesuatunya sesuai waktu Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, bertindaklah sesuai waktu Tuhan. Jangan kecepatan, jangan juga kelambatan. Karena nggak dapat apa-apa. Harus sesuai waktu Tuhan. Coba kita baca Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Ini satu kisah ya, bahwa ternyata Tuhan bergerak sesuai dengan waktunya. Ada masanya. Ini penyembuhan di kolam Bethesda ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, dikatakan di pinggir kolam itu ada serambi-serambi. Banyak orang yang menantikan goncangan air. Hanya ketika itu goncang dan mereka turun tepat sesuai dengan waktunya sembuh. Misalnya mereka turun duluan, gak akan terjadi apa-apa. Atau setelah goncangan itu, aku baru mau turun, kan sudah goncang. Gak bisa, harus sesuai dengan waktu Tuhan. Artinya apa ini? Pengurapan juga saudaraku, kalau kita melayani, jangan mengandalkan pengurapan yang kemarin. Harus pengurapan setiap hari, harus selalu baru. Selalu baru, selalu baru. Kadang kan kita berpikir, kemarin saya dipakai Tuhan untuk melepaskan orang ini. Hari ini juga saya bisa. Dan andalkan urapan yang kemarin, enggak bisa. Minta ke Tuhan, Tuhan hari ini urapanmu apa Tuhan, apa Tuhan. Supaya aku selalu baru tiap hari, segar tiap hari. Bukan yang kemarin, jangan bersandar kepada yang kemarin. Ya, harus yang sekarang. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, di sini kita nanti akan tahu sehingga kita selalu segar roh kita segar karena baru. Sehingga kita kasih makan firman, bukan roti yang sudah basi, tapi harus roti yang segar. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, jadi bertindak harus sesuai waktu Tuhan. Makanya Tuhan katakan besok Yosafat pergi. Dan waktu dalam peperangan itu anehnya saudaraku, yang di depan ini pembawa senjata. Tapi Yosua lihat dan dia berbicara. Kemudian apa yang ditaruh Yosua? Malah pemimpin pujian musik yang ditaruh paling depan. Coba bayangin, mau menghadapi musuh emangnya bisa diketok pakai ininya drum, saudara kekasih dalam Tuhan. Apa bisa disodok pakai apa ini? Ya simbal, ya kan enggak bisa. Tapi memang itulah cara Tuhan. Cara Tuhan selalu di luar akal dan pikiran kita. Pemain musiknya di depan, ya. Mau perang, pujian yang ditaruh di paling depan. Mereka nyanyi, saudara kekasih dalam Tuhan. Ini mau perang atau mau konser? Tapi itulah cara Tuhan. Tuhan selalu punya cara di luar akal dan pikiran kita. Puji-pujian kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat? Tuhan jadikan penghadangan. Karena Tuhan sudah katakan, kamu tinggal berdiri di tempatmu. Lihat bagaimana aku yang akan berperang. Betul saudara, dia buat penghadangan. Nah, sebetulnya tidak ada persoalan kita yang bisa selesai. Tuhan mau menghadang semuanya. Tapi kenapa kok kita masih bulat saja dengan persoalan kita? Masalahnya kita tidak taat kepada firman. Masalahnya kita tidak memberi hati kita untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Roh Kudus mau intervensi kita sampai engkau dan saya menyerah total kepada Tuhan. Kalau engkau dan saya mau menyembunyikan dosa, ada sesuatu yang saudara sembunyikan. Roh Kudus akan mengejarmu kemana saja engkau pergi. Dia tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena hidupmu dan hidupku diciptakan untuk kemuliaan Dia. Jadi dia akan mengejar kita. Sampai kita, yes Tuhan aku menyerah. Jangan seperti Yakub. Yakub terus saja bergulat terus. Selama dia bergulat akan terus berurusan. Sampai akhirnya dia menyerah. Ketika dia menyerah, beres semua sih dalam Tuhan. Coba kita lihat apa sih berkatnya.
Apa berkatnya? Ternyata kemenangan terjadi. Jadi ketakutan hilang. Tidak lagi terkejut mereka. Sudah tidak. Kemenangan terjadi. Musuh dikacaukan. Mari kita baca mulai 22 saja sampai 25. 1, 2, 3. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, 4 laskar itu tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Saudara kekasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Apakah orang Yehuda bertempur? Tidak, ternyata Tuhan sudah mengacaukannya. Saudara kekasih dalam Tuhan. Terus kemudian apa yang terjadi dengan mereka? Ya, mereka menang dalam peperangan. Kalau mereka menang, engkau dan saya juga menang. Dan apa ada lagi berkatnya? Enggak ada. Jarahan mereka banyak sekali. Artinya kita sudah menang, musuh dikacaukan, dikasih juga kelimpahan. Saudara jangan protes, kata kelimpahan masa sepi kayak gini. Percaya saja, ya, kelimpahan itu pasti datang kepada kita, ya. Di sini dikatakan jarahannya itu banyak loh, saudara, ya. Wow. Coba ayat 25 kita baca sama-sama dan ini harus terjadi atas hidupmu dan hidupku. 1, 2, 3. Dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu dari di bawah. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Coba bayangin. Sampai itu karena banyaknya berkat yang mau dijarak. 3 hari, coba hitung. Berarti hari Senin besok, Senin, Selasa, Rabu. Kita nanti menjara itu pun gak sanggup kita bawa semuanya. Amin. Jadi usahamu yang sepi, ya. Ini ingat Senin, Selasa, Rabu. Coba ingat lagi, masih ingat gak besok? Hari apa besok? Berikut. Kita akan menjara. Haleluya. Tapi jangan menjara tokonya orang loh, saudara. Karena virus corona, ya jangan ya. Artinya Tuhan memberikan berkat kepada kita. Firman Tuhan katakan apa? 3 hari aja mereka gak sanggup untuk membawanya. Yang mereka bawa itu masih belum sanggup. Ya, yang ditinggal masih banyak. Terus kemudian saudara kekasih dalam Tuhan. Kemudian kumpul di lembah pujian untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ingat, kalau sudah diberkati oleh Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Terus kemudian baru mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Nah, nanti kita pulang harus pulang dengan sukacita. Jangan pulang dengan ketakutan. Ya, harus pulang dengan penuh harapan, penuh keyakinan. Amin. Pulang dengan sukacita karena engkau dan saya membawa berkat-berkat. Kalau engkau diberkati secara rohani, berkat jasmani itu mengikuti. Tapi kalau rohaninya kita kurus, kalau rohani kita tidak ada berkat secara rohani, berkat jasmani juga enggak ada. Karena itu kejarlah Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Baru itu saudara, kalau kita diberkati secara rohani, secara jasmani itu pasti kita juga diberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.